Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Apriandi dengan NIM 0544818808. Asal usul daerah UPPJ Bandung, Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas praktikum 3 basis data, yaitu tentang transaksi dan juga basis data terdistribusi. Nah, sebelum saya melakukan praktik, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai langkah-langkah pembuatan transaksi tersebut. Pada awal kita membuatkan suatu transaksi pada menu SQL, kita akan melakukan perintah awal, yaitu bernama perintah begin atau awal yang diakhiri dengan end. Nah, kemudian nanti itu akan disimpan pada struktur prosedur. Apa itu struktur prosedur? Struktur prosedur itu adalah suatu yaitu objek rutin yang nantinya akan disimpan di database MySQL. Nah, jadi intinya store prosedur itu adalah kumpulan-kumpulan perintah yang nantinya kalau sudah diprogram dan nantinya siap dipanggil untuk melakukan perintah di aplikasi. Nah, dalam implementasi perintah kali ini mengenai transaksi tersebut ada 4. Yang pertama ada commit, yang kedua ada rollback, yang ketiga ada checkpoint, dan juga yang terakhir, yang keempat ada yang namanya trigger. Nah, oke, kita langsung saja melakukan praktik. Nah, dalam hal praktik ini implementasi daripada transaksi tersebut menggunakan database daripada praktikum yang kedua, base data, yaitu database rumah sakit. Oke, langsung saja kita akan melakukan prakteknya. Di sini di atas ada fitur yang namanya rutin, kita klik saja. Kita klik di sini rutin. Kita tulis transaksi 1. Tutup saja. Kita tambahkan parameter di sini. Awali dengan ini. Execute. Nah, di sini untuk bibliotek 1 commit transaksi ke 1 atau commit sudah selesai. Jadi apa itu commit? Itu adalah suatu transaksi yang menandakan bahwa telah selesai. Jadi simpelnya adalah yang menampilkan suatu data pada tabel tersebut. Oke, kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu rollback. Ini untuk perintah yang kedua, versi kedua mengenai rollback. Di sini untuk pengembangan parameter seperti ini.
kedua kita akan coba untuk mengeksekusinya. Nah, ini yang terjadi daripada rollback tersebut, perintah rollback. Ini apa itu rollback? Rollback itu adalah suatu hal transaksi yang dimana yang menggugurkan atau membatalkan. Tapi dalam penambahan parameter yang kasus kedua adalah ada dua perintah. Yang pertama adalah not insert dan remove update. Jadi artinya seperti ini. Yang tadi Alex untuk ID pasien nomor 3 menjadi Juni. Oke, lanjut untuk perintah ketiga yaitu checkpoint. Dan untuk penambahan parameternya seperti ini, yaitu perintah checkpoint. Oke, kita akan coba dulu. Nah, kita eksekusi saja. Nah, oke, saya akan bahas secara ringkas mengenai checkpoint tersebut. Jadi, checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir kali disimpan. Tidak seperti rollback. Rollback itu ya sifatnya menggugurkan atau membatalkan transaksi suatu kejadian. Nah, untuk si checkpoint tersebut, ia bersifat mengembalikan posisi di mana check poin terakhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung untuk lanjut ke transaksi yang keempat mengenai trigger. Sebelum itu kita akan membuat tabel terlebih dahulu karena untuk langkah pembuatan trigger itu sendiri yaitu harus membuat relasi. Nah, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Sini kita akan menyapa. Di sini saya sudah menuliskannya. Primary key. Oke, kita save. Oh iya, jangan lupa untuk memasangkan fitur virgin key atau index. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat daripada pembuatan relasinya melalui designer. Langsung saja. Oke. Jika tidak ada, kita akan show hide tabs list di sini. Lalu kita akan tampilkan rumah sakit obat dan juga rumah sakit farmasi obat. Oke. Si obat di sini. Si obat di sini.
kita akan gambar create relationship-nya. Oke, dan ini hasil outputnya akan seperti ini. Nah, ini belum selesai karena untuk berikutnya kita akan mengimplementasikan langsung dari contoh trigger tersebut. Oke, kita akan langkah berikutnya adalah kita akan masukkan input data di bagian obat. Oke, sini kita akan insert karena kita akan menambahkan obatnya di sini. Input data obatnya. Sini. Sudah, kita close saja. Dan ini input untuk hasil daripada masukkan data dari obat. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan mengaktifkan fungsi daripada trigger tersebut. Oke, kita akan buat triggernya di sini. Oke, triggernya sini bebas saja. Untuk trigger name di sini versi obat. Untuk time after kita masukkan datanya. Oke. Nah, untuk berikutnya kita akan balik ke tabel transaksi obat. Kita cek dulu, kita cek terlebih dahulu obatnya. Kita akan mencoba untuk pembelian daripada hasil manipulasi trigger tersebut untuk mengurangi stok. Oke, ke tabel transaksi obat, insert. Nah, di sini saya akan mencoba mencontoh Arduino saja. Kita akan membeli amoxicillin, obat amoxicillin nomor 2, dan untuk jumlahnya 5. Ini menolakkan saja untuk harga. Coba kita coba ke obat ya. Nah, dan itu outputnya akan keluar dan ternyata benar, stoknya akan berkurang menjadi 15 yang asalnya adalah 20. So, jadi trigger ini merupakan perintah yang atau event yang dapat memicu perubahan bagi database, suatu database ya. Dan ada 2 kuncinya, yaitu adalah before dan juga after, dan perubahannya itu mengenai daripada insert, update, dan juga delete. Oke, mungkin dari saya mungkin segitu saja. Maaf bila ada kesalahan dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih.